selamat datang di audiobook novel yang berjudul Salah Meminang, karya Asri Faris, pengisi suara Mumu, bab 5. Langsung saja yuk kita dengarkan, cekidot. Aku masih pura-pura sibuk dan kembali tenggelam ke dalam buku A3, menyelesaikan pola rancangan yang sebelumnya telah kupelajari di kelas. Aku berharap aku hanya salah dengar dan Asa sedang mencari perhatianku. Tapi ternyata itu salah besar. Yuki, kamu bisa mendengarkan? Kalau lagi ngobrol itu tatap lawan bicaranya. Jangan dicuekin, gak sopan. Hah? Rasanya aku ingin tertawa sinis dan mengetuk kepalanya agar bisa berpikir dengan benar. Bagaimana mungkin aku harus terlihat antusias, sedangkan pembicaraan ini mengenai wanita lain? Kamu minta persetujuanku? Asar tidak menjawab, namun ia malah memperjelas keinginannya lagi. Aku mau menikah lagi. Kata-katanya meluncur dengan gamblang tanpa beban. Aku menghentikan kegiatan menggambarku. Kutatap wajahnya sekilas, lalu beralih menatap jendela kamar yang mulai basah terkena cipratan air hujan. Dengan atau tanpa izinmu, aku akan tetap menikahinya. Kamu tentu tahu pernikahan kita terjadi bukan karena kita sama-sama cinta. Aku kembali menatapnya, kali ini sedikit lebih lama, mencoba menggali celah keraguan di manik mata hitamnya. Tapi setelahnya aku segera sadar, Asar bukan sedang bertanya melainkan membuat pernyataan yang tak membutuhkan jawaban dariku. Di madu? Masya Allah, meski dalam agama kita diperbolehkan, bolehkah aku menolak? Aku hanya wanita biasa. Mana mungkin aku sanggup berbagi suami, walaupun pada kenyataan kami belum bisa saling mencintai. Tapi kalau di madu, siapa yang mau? Aku minta maaf, karena aku akan tetap pada keputusanku. Kami saling mencintai, dan dia juga akan tinggal di sini. Jadi aku minta kamu mengerti posisimu, dan bisa bersikap baik padanya. Aku masih menatapnya. Tidakkah Asar merasa berbelas kasihan terhadapku sedikit saja? Aku terdiam, tidak mengiyakan ataupun menolak. Tak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Asar meninggalkan kamarku begitu saja. Brak! Aku tutup pintu kamarku begitu keras. Wujud protes dan kekesalanku yang tak mampu aku tuangkan. Aku marah. Iya, aku ingin marah. Sakit. Tentu saja aku sakit. Aku merasa seperti sampah yang sudah tidak berguna. Habis manis, sepah dibuang. Kalau pada akhirnya seperti ini, harusnya aku membiarkan saja dua keluarga itu menanggung malu, karena putra-putrinya batal menikah. Aku merasa dipermainkan, tidak dianggap dan tak pernah nampak di matanya. Dasar pria egois jahat. Aku mengumpat memaki, menyalahkan atas kebodohan diri sendiri. Terjebak di pernikahan yang semu. Setelah bisa menetralisir apa yang kurasa, segera aku ke kamar mandi guna menggunakan air wudhu, lalu beristighfar sebanyak-banyaknya. Tangisku pecah di atas sajadah. Setidaknya aku lebih tenang setelah mengadukan masalahku terhadap Sang Pencipta. Lelah menangis, aku memutuskan untuk tidur saja. Bahkan aku bergeming. Bi Emma sudah 2 kali mengetuk pintu kamarku, menyuruhku untuk makan, tapi aku sedang tidak berselera makan. Selang 1 jam kemudian, Bi Emma masuk ke kamarku setelah mengetuk pintu terlebih dahulu. ART itu menaruh makanan di meja belajar kamarku. Aku hanya melirik saja dari atas tempat tidur, menghiraukan ketangan Bi Emma di kamarku. Non, silakan makan. Tuan Asar yang menyuruhku membawa makanan ini ke kamar. Lalu Bi Emma mendekatiku berdiri tepat di samping ranjang. Nona Zuki harus makan biar kuat dan sehat. Menghadapi kerasnya cobaan itu, butuh asupan bergizi yang banyak dan tenaga yang kuat. Supaya apa? Kita mampu berdiri melawan rasa sakit dan menumbangkannya berganti menjadi rasa bahagia. Seloroh Bi Emma panjang lebar. Aku mendongak, memandang wajah ART itu dengan sesama. Mataku berkaca-kaca. Beliau mengusap punggungku memberi perhatian yang lebih untukku. Lalu beliau meminta izin untuk memelukku, tentu saja aku mengangguk. Aku butuh bahu untuk bersandar. Bi Emma menyuapiku dengan sayang.
Beliau juga berbagi cerita kehidupan dirinya yang keras dan berliku, mungkin berniat memotivasiku. Setelah selesai makan, Bi Emma pamit undur diri dari kamarku. Aku pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi, mencuci muka, dan mengoleskan krim malam pada wajahku. Lalu aku tertidur. Apa dia mau makan, Bi? Iya, Tuan. Yuki menghabiskan makan malamnya setelah saya bujuk. Sekarang Nona Yuki sedang tidur. Oke, terima kasih, Bi. Bi Emma mengangguk, lalu pergi meninggalkan Asar yang masih betah duduk menyendiri di ruang tengah. Pagi menyambut begitu cepat. Alarm di ponselku berteriak tanpa henti. Aku sengaja menyetel waktu lebih pagi dari biasanya. Hari ini ada kuliah pagi dan ditambah malas bertatapan muka dengan Asar. Aku akan menghindarinya dengan berangkat ke kampus lebih pagi, bahkan mungkin sebelum Asar bangun. Tapi sungguh Dewi Fortuna sedang tidak memihakku, karena pada saat aku menuruni anak tangga dan bersiap melesat melewati ruang makan, Asar sudah duduk sana dengan tenang dan sedang menungguku untuk sarapan. What the fuck? Empatku kesal. Pagi yang digadang-gadang bisa mangkir dan tidak akan melihat wajahnya, dia malah memanggilku dengan lantang. Dan sialnya, dia terlihat begitu tampan dari jarak pandang kita berdua. Yuki, aku menghentikan langkahku yang lebar. Duduk dan sarapan. Biasakan sarapan dulu sebelum aktivitas. Tita Asar yang entah mengapa melihat tatapannya yang dingin membuatku enggan protes dan langsung menurut. Terlebih memang aku butuh sarapan pagi ini. Aku diam, lalu berbalik dan menuju meja makan. Seperti biasa, kami makan dalam diam. Aku secepat kilat menghabiskan makanannya agar cepat-cepat bisa pergi meninggalkan rumah dan segera berangkat ke kampus. Nanti sore aku akan membawa istriku ke sini. Aku harap kamu harus bisa bersikap baik padanya. Aku hanya diam saja, segera menghabiskan sisa makananku yang sekarang entah mengapa menjadi susah untuk aku telan. Aku berangkat dulu, pamitnya dengan nada datar dan segera bangkit dari kursi. Sepeninggalan Asar, aku langsung menghentikan makan pagiku, menjatuhkan bahuku dan bersandar di kursi meja makan, menetralisir ketegangan yang sempat melingkupi hatiku, berusaha mengatur nafas agar mood pagi ini menjadi lebih baik lagi. Dunia belum berakhir, gumamku, menyemangati diri sendiri. Akan aku tunjukkan padamu, aku baik-baik saja, ditinggal nikah, dan aku akan pastikan, setelah aku mendapatkan pekerjaan nanti, aku akan pergi dan pisah. Iya, saat ini aku tidak bisa lari begitu saja. Aku masih kuliah, dan aku perlu uang Asar untuk biaya kuliah. Semenjak menikah, ayah sudah tidak lagi mentransfer uang untukku. Jadi, semua kebutuhan aku dicukupi Asar selama sebulan ini. Setidaknya kalau aku pergi nanti, aku harus punya pegangan sendiri, minimal pekerjaan untuk aku hidup sehari-hari. Benar kata Bi Emma, aku harus kuat dan sehat menghadapi kenyataan hidup. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan duplikan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye.